Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada bagian ini kita akan melanjutkan tahap integrasi animasi terkait proyek yang telah kita kerjakan. Kita akan lanjut ke bagian animasi kedua, yaitu kita akan melakukan looping terhadap array yang tidak ada introduction-nya. Jadi kita akan menggunakan variabel filter heritage data ini. Jadi kita akan gunakan variabel tersebut untuk animasi library GSAP ini. Pertama juga kita akan menambahkan label terkait timeline saat di looping. Jadi kita akan menggunakan label text content dengan gabungan indeks loopingnya. Sehingga nanti labelnya itu seperti ini contohnya. Konten 1, konten 2, dan seterusnya. Kemudian juga selanjutnya kita akan melakukan animasi terhadap komponen-komponen yang memiliki kelas main image, set description, dan backdrop image. Karena kan komponen-komponen tersebut yang menggunakan array ya, yang ada di sini. Backdrop image untuk gambar di backgroundnya, lalu main image untuk gambar utama, dan juga ada satu lagi tuh site description yang ada di sini. Dan juga di sini, site description menggunakan array. Oleh karena itu kita akan menggunakan looping di dalam si animasi GSAP ini. Nah, oke, kita akan tambahkan animasi agar seluruh komponennya itu bergerak secara vertikalnya itu naik ke atas. Jadi kita akan gunakan negative value seperti di bagian animasi pertama seperti ini. Dan juga kita perlu perkalian di bagian atribut posisi vertikalnya karena kan kita menggunakan looping ya. Jadi kita mesti gunakan rumus yang sesuai agar animasinya itu bergerak dengan normal. Jadi contohnya itu main image height, berarti contohnya misalkan if tingginya itu 100 pixel dikali indeks plus 1. Jadi ibaratnya itu untuk item yang pertama dia akan bergerak 100 dikali indeksnya berarti 0 ditambah 1 berarti 100 dikali 1. Untuk item pertama dia akan bergerak ke atas sebanyak 100 pixel. Dan yang di bawah-bawahnya dia akan bergerak jadi 200 pixel untuk item selanjutnya. Kemudian item selanjutnya juga jadi 300 pixel dan seterusnya. Jadi ini rumusnya seperti ini. Saya akan coba tambahkan dulu untuk kodenya. Kita tambahkan di bagian bawah ini. Nah, sejajar dengan loopingnya sejajar dengan timeline si hide animation ini. Di sini kita akan looping menggunakan variabel filter heritage data, lalu kita simpan juga indeksnya. Nah, di sini kita akan add label menggunakan text content dan indeksnya. Jadi konten 1, konten 2 dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada duration dan delay. Nah, delay itu agar kita bisa melihat si animasi yang bagian pertama beres terlebih dahulu baru mengerjakan si animasi kedua ini. Dan juga kan ini di looping ya, jadi ketika looping itu kan jadi ada banyak animasi untuk kontennya, jadi agar ada delay antara si item pertama dengan item kedua. Nah, untuk rumusnya juga sama untuk main image, set description, dan backdrop image karena ketiga komponen tersebut bergerak dengan bersamaan. Kita set durasinya 1 detik. Untuk delay cukup yang bagian awal saja. Kenapa? Karena untuk animasi komponen kedua dan ketiga ada simbol kurung siku ini. Jadi
yang animasi kedua di timeline tersebut bergerak bersamaan dengan timeline pertama, bergerak dengan animasi pertama di timeline ini, kemudian animasi ketiga bergerak bersamaan dengan animasi kedua, yang secara artinya ketiga animasi ini bergerak bersamaan. Saya coba tampilkan bentuk visualnya, tampilan visualnya seperti ini. Kita coba refresh saja tanpa ada scrolling apapun. Nah, untuk konten-kontennya sudah berubah sendiri seperti ini. Ini adalah hasil yang kita harapkan untuk animasi bagian kedua. Jika kalian masih kesulitan atau kendala terkait pengerjaan animasi ini, kalian bisa coba chat di grup Discord. Nanti saya coba bantu untuk mencari solusinya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.